Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kawan-kawanku semua petani bawang merah khususnya di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Saya ingin menyapa teman-teman subscriber saya. Ada abang saya dari Lamongan, Abang Nasir. Bagaimana kabar? Semoga abang sehat selalu. Ada juga abang Arpah dari Bone, Sulawesi Selatan. Gimana kabarnya bang? Dan teman-teman yang lain yang saya tidak bisa sebutkan namanya, mohon maaf. Pada konten kali ini saya bersama Bang Hafiz yang membantu saya dalam merawat bawang merah ini. Pada hari ini kita akan review bagaimana perkembangan bawang merah kita setelah berumur berapa hari bang? 40 hari ya? 40 HST. 40 HST. Jadi seperti ini penampakannya teman-teman. Nanti kita ajak teman-teman melihat bagaimana perkembangan daripada bawang merah kita ini, mulai dari sudut selatan, barat, utara, dan timur teman-teman ya. Bagaimana perkembangannya. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa sekali lagi kami menyarankan untuk bertani secara semi organik teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya untuk peminimalisirkan biaya produksi dari pertanian bawang merah kita teman-teman ya. Bukannya obat kimia nggak bagus, bukannya apa yang dijual-jual di toko nggak bagus, sangat bagus teman-teman. Tetapi bagus juga harganya. Itu maksud saya teman-teman. Jadi oleh karena itu sekali lagi saya sendiri pribadi menyarankan kepada semua teman-teman petani bawang merah khususnya untuk mari kita bertani secara semi organik. Abang Nasir yang ada di Lamongan itu bagus sekali bang. Abang bertani secara semi organik. Bagaimana maksudnya semi organik teman-teman? Jadi semi organik itu tidak semua bahannya organik maksudnya ya. Ada sebagian pupuk kimia seperti pupuk taburnya, itu maksud saya. Nah jadi nanti kita tanya ini Abang Hafiznya yang membantu saya merawat bawang merah ini, kira-kira untuk perspreannya ini apa saja yang digunakan untuk spray bawang merah ini sampai umur 40 HST ini. Bang, ini apa saja ini bang untuk obatnya bang? Pakai obat Jakaba, apa juga? sama Armen, apa juga? itu sama POC, terus? sama apa itu ya satunya itu? PSB ya? Ya, PSB. Jadi ada 4 macam yang dipakai mulai dari sejak tanam sampai saat ini. Nggak pernah pakai obat lain ya? cuma pakai itu saja. Nah, cuma pakai yang 4 itu saja teman-teman. Jadi seperti yang saya sampaikan pada video-video sebelumnya, manfaat daripada pupuk organik baik itu POC, PSB ataupun Jakaba itu sangat-sangat bagus sekali teman-teman ya. Jadi inilah hasilnya. Tanpa menggunakan obat kimia sudah bisa kaku seperti ini. Jadi sekali lagi seperti Bang Hafiz sampaikan tadi bahwa ini menggunakan Jakaba, kemudian PSB atau fotosintetik bakteria, dan POC atau pupuk organik cair teman-teman. Untuk bahan pelengkapnya itu dia tadi menyampaikan Armen, air rendaman semen teman-teman ya. Jadi supaya batangnya kaku seperti ini, biar dirampek-rampek seperti bahasa Lomboknya tidak masalah teman-teman. Itulah kehebatannya pupuk organik teman-teman. Sekali lagi bukannya saya tidak suka dengan pupuk kimia atau pupuk yang dijual di toko-toko, tapi kami bertani di sini nggak mau ribet teman-teman ya. Jadi cukup dengan obat itu saja, yang penting bibitnya bagus, olah lahannya bagus, kita bisa bagus bang. Yang penting pupuknya itu bagus ya. Itu jadi nggak perlu ribet-ribet cari obat ini, asam ini. Saya bingung kalau seperti itu teman-teman. Jadi sekali lagi bertani secara organik itu teman-teman, itu sangat-sangat bagus sekali manfaatnya. Yuk kita lihat bagaimana perkembangannya kawan-kawan. Nah ini penampakannya teman-teman setelah berumur 40 HST. Alhamdulillah batangnya besar-besar dan kokoh kawan-kawan. Hanya menerapkan sistem semi organik.
Kemudian ketika cuaca ekstrim atau curah hujan tinggi, kami hanya mengandalkan fungisida yang kami buat teman-teman ya, yang videonya sudah saya share kepada teman-teman. Silahkan bagi yang belum mengikuti videonya, silahkan bisa dicari di channel ini teman-teman ya. Kembali saya jelaskan satu persatu pupuk organik yang kita buat teman-teman ya, seperti Jakaba. Jakaba itu kawan-kawan fungsinya di samping merupakan biostimulan dan biofertilizer, dia juga berperan sebagai biopestisida yang dapat menekan perkembangan hama maupun penyakit yang disebabkan oleh jamur-jamur patogen. Kemudian PSB atau fotosintetik bakteria teman-teman adalah sebuah bakteri fotoautotrop yang dapat berfotosintesis yang mengolah bahan-bahan organik menjadi asam amino yang bermanfaat sekali bagi tanaman kita, terutama bawang merah ini teman-teman. Dan penyemprotannya kita lakukan di pagi hari teman-teman ya. Bisa kita mix dengan Jakaba dan juga kita mix dengan POC atau pupuk organik cair teman-teman ya. Yang semua pupuk-pupuk yang saya sebut, pupuk organik yang saya sebutkan tadi teman-teman, sudah saya buatkan bagaimana cara membuatnya di video-video sebelumnya. Silahkan dicek teman-teman ya. Silahkan dicek di kolom deskripsi nanti. Ini yang bibitan 400 kilo ini teman-teman. Kalau kita menyiapkan biaya untuk beli obat-obatan untuk spraynya teman-teman, kita harus menyiapkan kurang lebih 4 juta teman-teman ya. Itu untuk untuk obat semprotnya saja, obat spraynya saja teman-teman, belum lagi pupuk taburnya. Makanya bertani organik atau bertani semi organik adalah salah satu alternatif kawan-kawan ya, untuk menekan biaya daripada produksi pertanian kita teman-teman. Bukankah hasil yang kita cari kan? Jadi kalau kita mau sekedar bawang kita bagus saja, tapi tanpa kita memikirkan berapa besar biaya atau pengeluaran yang kita keluarkan, sama juga bohong kawan-kawan ya. Lebih baik nggak usah bertani. Kalau pas panen hitung-hitung min, hitung-hitung zong. Nah itu maksud saya teman-teman. Makanya sedikit demi sedikit kita minimalisir biaya pertanian kita teman-teman ya. Dan hasilnya juga tidak jauh beda dengan yang produk-produk kimia teman-teman. Bahkan boleh saya katakan bukan lebih bagus ya, sama seperti yang teman-teman lihat saat ini teman-teman. Yang penting sekali lagi, olah lahan yang baik itu yang penting, dan kualitas bibitnya juga harus baik. Walaupun dormasi simpanannya itu tidak sampai 1 bulan, bisa teman-teman. Siapa yang bilang tidak bisa? Bisa, asalkan itu bibitnya harus cukup umurnya baru dipanen ya. Harus minimal 60 HST baru dipanen. Itu pun yang tidak terserang fusarium teman-teman. Itu yang disiapkan jadi bibitnya. Kalau masalah dormasi gantungannya tergantung kita, bagaimana cara kita mengolahnya kawan-kawan. Contohnya saya nggak pernah menanam bawang yang bibit gantungan lebih dari 2 bulan, tidak pernah teman-teman. Paling mentok itu paling tinggi itu 2 bulan. Kadang 2 minggu, 1 bulan, tergantung dari persiapan penyiapan bibitnya teman-teman ya. Tergantung musimnya begitu. Nah bibit yang saya tanam ini sudah turun 3 kali yang sekarang ini teman-teman ya. Jadi sebelumnya saya sudah tanam sebanyak 2 kali, dan ini adalah kali ketiga saya menanam bibit ini, dan alhamdulillah masih terlihat bagus teman-teman, karena saya manjakan dia dengan obat-obatan organik teman-teman ya. Nah lalu Bang Juki, bagaimana untuk pemupukan terakhirnya ini? Nah jadi ini kawan-kawan, saya akan pupuk besok pagi ya. Jadi ini rencana akan saya pupuk menggunakan NPK ya, NPK Jokowi yang murah-murah saja kawan-kawan.
NPK Jokowi saya akan mix dengan SP, dan itu adalah untuk pemupukan penutupan ya, pemupukan terakhir kawan-kawan. Nah, jadi itu untuk membentuk isinya nanti teman-teman ya, biar bagus isinya. Dan ini teman-teman, mungkin teman-teman tanda ya yang di bawah ini. Yang ini teman-teman, ini adalah bawang yang kemarin yang terkena moler, yang sengaja saya buat terkena moler teman-teman, untuk eksperimen, untuk memberikan contoh kepada teman-teman. Ini dia teman-teman ya. Sekarang sudah nampak seperti ini, hijau royo-royo, sudah sembuh dari penyakit moler teman-teman. Yang petaan ini sudah saya sengaja ini bikin moler teman-teman ya. Sengaja yang satu petak ini sebagai contoh. Karena kalau bikin konten itu harus disertai dengan pembuktiannya teman-teman. Yang ini teman-teman ya, ini kemarin sudah terkena moler ini yang satu petak ini. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, Bang Juki, untuk pestisidanya, untuk insektisidanya itu pakai apa Bang Juki? Jadi kan saya sudah bilang berkali-kali teman-teman bahwa bakteri-bakteri yang ada pada jakaba itu adalah sifatnya antagonis. Jadi dia nggak mau kalau ada koloni selain dia itu yang hinggap di lahan kita itu teman-teman, kalau kita tebarkan. Jadi misalkan ada jamur-jamur patogen misalnya, itu dia akan menyerang jamur patogen tersebut karena dia tidak menginginkan keberadaan koloni-koloni lain selain dari sejenis jakaba itu sendiri teman-teman. Makanya bisa ada menekan hama maupun penyakit, karena akan pasti dijadikan santapan 4 sehat 5 sempurna oleh jamur jakaba kawan-kawan ya. Oke, mungkin sekian dulu video saya ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua petani bawang merah dimanapun Anda berada. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon dukungannya, like dan subscribe.